Megawati mengakui bahwa dirinya lah yang membuat KPK sehingga ya dia berhak dong membubarkan KPK. Dan ya membackingi Hasto Kristianto apabila ditangkap oleh KPK, maka Megawati akan mendatangi KPK dan mengatakan tidak usah takut Hasto, KPK saya yang buat. Dan inilah pernyataan Megawati Soekarno Putri. Kita dengarkan sama-sama. Ketum Partai PDIP Megawati Soekarno Putri itu mengatakan kepada Hasto, jangan takut dengan KPK. Ia juga menyebutkan bahwa dirinya yang membentuk KPK tentunya paham betul seperti apa isi di dalamnya. KPK ya, itu saya yang buat gitu. Karena mungkin saya nggak tahu isi perutnya orang saya yang buat gitu loh. Saya yang buat, bukan sombong. Tanya dah siapa yang buat. Jadi saya tahu aturannya, harusnya bagaimana, tidak boleh dimanipulasi, bla bla. Saya bilang Pak Petiato, lo dari dalam nggak tahu. Masa kawan sampai Petiato ketiga kali lo tahu, bilang, lo datang lo ini bu. Terus apa sih yang mandiri kamu bu? Tanyain namanya, gitu kan? Namanya Rosa. Ya, namun demikian pernyataan Megawati Soekarno Putri yang mengakui bahwa KPK dialah yang membuat, maka dia berhak kepada Hasto untuk membela Hasto dan tidak perlu takut dengan KPK. Namun demikian pada kenyataannya Cipta Lesmana mengatakan bahwa yang membuat KPK bukanlah Megawati Soekarno Putri, dan inilah Profesor Cipta Lesmana. Ada beberapa aspek dari pernyataan Ibu Mega yang menurut saya kurang tepat. KPK bukan didirikan oleh Ibu Megawati, bukan. Itu rentetan dari TAP MPR nomor 11 MPR tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Diperintahkan itu supaya bentuk antara lain bentuk korupsi. Maka lahirlah dalam Undang-Undang 45 ini pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi korupsi waktu itu korupsi. KPK tuntutan waktu itu ya, berhubung perkembangan negara dari Orde Lama ke Orde Baru, dari Orde Baru menuju reformasi. Nah, sebelumnya Megawati Soekarno Putri juga meminta kepada Pak Joko Widodo untuk membubarkan KPK. Ya, karena KPK dialah yang membuat, maka ya dia berhaklah untuk meminta dibubarkan saja ya. Dan inilah pernyataan Megawati Soekarno Putri. Jadi bubarin aja KPK itu, menurut saya nggak efektif. Pernyataan Megawati ini disampaikan pada saat menjadi narasumber untuk sosialisasi Pancasila di Jakarta Selatan Selasa kemarin. Pada kesempatan ini, Mega menilai kemiskinan masih terjadi karena korupsi dibiarkan. Dia menyentil aparat penegak hukum seperti KPK. Apakah mau bertindak atau tidak memberantas korupsi? Karena kekesalannya itulah, Mega sempat menegur Presiden agar KPK lebih baik dibubarkan saja. KPK di tangan Firly Bahuri saat ini memang memiliki sejumlah pengungkapan kasus. Tapi pada masa Firly pula, penurunan indeks persepsi korupsi terjadi. Nilai IPK turun 14 peringkat dari 96 pada tahun 2021 menjadi 110 pada 2022 dari 180 negara. Ya, itulah berita mengenai bahwa Megawati Soekarno Putri menginginkan agar KPK dibubarkan saja dikarenakan dengan alasan tidak efektif, dan meminta kepada Pak Jokowi untuk membubarkan KPK, dan ya mengakui bahwa KPK dialah yang membuatnya, begitu katanya. Lalu bagaimana tanggapan KPK terkait Megawati yang akan mendatangi KPK bila Hasto Kristianto dijadikan tersangka? Kita dengarkan pernyataan KPK. Saya mencoba melihat pidato beliau yang menyampaikan bahwa akan hadir karena beliau memiliki tanggung jawab sebagai ketua ya. Saya pikir tidak ada ancaman di situ ya, bahwa beliau
saya yakini merupakan seorang negarawan, Presiden Republik Indonesia yang kelima, anak dari almarhum Insinyur Soekarno. Saya meyakini Ibu Megawati ini pro dengan penegakan hukum. Ya. Sangat tidak masuk akal bagi saya, makanya kemarin itu apabila ada narasi yang mengatakan Presiden Republik Indonesia yang kelima ini mengancam KPK. Ya, itulah tadi pernyataan dari KPK yang tidak percaya bila Megawati Soekarno Putri akan mengancam KPK dan meyakini kalau Megawati Soekarno Putri adalah pro terhadap penegakan hukum. Pengamat politik Adi Praitno juga meminta agar urusan KPK jangan dijadikan permasalahan politik begitu ya. Di mata hukum PDIP dan Megawati bukan siapa-siapa, dan inilah Adi Praitno. Pernyataan Megawati itu harus diletakkan dalam konteks jangan menggunakan hukum sebagai alat untuk menggebuk seseorang. Katakan bahwa ada persoalan hukum, ya itu di atas segala-galanya, harus dilepaskan dari konteks politik. Nah yang kedua, ya nggak masalah, paling ingin bertanya apa yang kemudian membuat Pak Hasto jadi tersangka, siapa kemudian penyidiknya, ngobrol. Kalau disebut mengintervensi, ya harus diakui PDIP hari ini bukan siapa-siapa. Megawati bukan presiden, bukan pejabat yang saya kira banyak orang yang juga tidak mau berkawan dengan PDIP belakangan ini. Setelah kalah dengan Pilpres, ya bisa dicek di Pilkada juga dikeroyok. Nah yang ketiga, kan publik tahu lah negara kita ini kan semacam akuarium, semacam rumah kaca. Jadi semua peristiwa politik di lapangan elit, semua peristiwa hukum yang ada di semua lini itu kan terpotret dengan gampang. Kayak Bang Johan kemana-mana ngomong apa persoalan yang sebenarnya terjadi. Sepertinya Mas Yudi juga tahu persis bahwa ini persoalan hukum ada kaitannya dengan politik. Ini ada peristiwa hukum terkait dengan pepecatannya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Megawati Soekarno Putri mengancam KPK dan akan mendatangi KPK bila Hasto Kristianto dijadikan tersangka, dan inilah keterangan dari PDIP. Pernyataan Megawati itu harus diletakkan dalam konteks jangan menggunakan hukum sebagai alat untuk menggebuk seseorang. Katakan bahwa ada persoalan hukum, ya itu di atas segala-galanya, harus dilepaskan dari konteks politik. Nah yang kedua, ya nggak masalah, paling ingin bertanya apa yang kemudian membuat Pak Hasto jadi tersangka, siapa kemudian penyidiknya, ngobrol. Kalau disebut mengintervensi, ya harus diakui PDIP hari ini bukan siapa-siapa. Megawati bukan presiden, bukan pejabat yang saya kira banyak orang yang juga tidak mau berkawan dengan PDIP belakangan ini. Setelah kalah dengan Pilpres, ya bisa dicek di Pilkada juga dikeroyok. Nah yang ketiga, kan publik tahu lah negara kita ini kan semacam akuarium, semacam rumah kaca. Jadi semua peristiwa politik di lapangan elit, semua peristiwa hukum yang ada di semua lini itu kan terpotret dengan gampang. Kayak Bang Johan kemana-mana ngomong apa persoalan yang sebenarnya terjadi. Sepertinya Mas Yudi juga tahu persis bahwa ini persoalan hukum ada kaitannya dengan politik. Ini ada peristiwa hukum terkait dengan pepecatannya.